Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Walaupun nanti yang menjadi perenungan kita adalah ayat yang ke-32. Tapi kita mau melihat bagian ini secara konteksnya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Baik, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 30, Bapak Ibu Saudara baca ayat 31, demikian seterusnya sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian ini dengan tema kebenaran memerdekakan. Kebenaran memerdekakan. Kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79, tepatnya kemarin. Kemerdekaan yang begitu dirindukan, kemerdekaan yang begitu diimpikan, kemerdekaan yang begitu diperjuangkan oleh para pahlawan. Paling tidak ratusan tahun, ya, ada yang mengatakan bahwa 350 tahun Indonesia dijajah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa lebih gitu ya. Karena setelah merdeka pun tetap masih ada penjajahan yang dilakukan. Jadi selama 100 lebih paling tidak dijajah oleh beberapa negara, oleh beberapa negara yang kemudian menjajah Indonesia. Tentu saja kemerdekaan yang diperoleh bukanlah kemerdekaan yang tanpa perjuangan, bukanlah kemerdekaan yang tanpa pengorbanan, bukanlah kemerdekaan yang tanpa penumpahan darah. Jadi ada korban, ada cinta kasih, tetapi juga ada tumpahan darah, ada nyawa, ada harga yang dibayar oleh para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa pada akhirnya membawa satu sukacita yang besar bagi masyarakat, membawa satu kegirangan, kesenangan. Walaupun kita juga boleh mengatakan bahwa sampai pada saat ini masih ada saja daerah yang sebetulnya belum merasakan, belum menikmati arti dari kemerdekaan itu sendiri, belum merasakan sesungguhnya seperti apa kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka. Karena masih ada daerah-daerah yang sangat tertinggal, akses jalan yang masih sangat sulit, penerangan atau listrik yang belum ada, dan banyak hal, bahkan pendidikan serta perekonomian yang sulit dan lain-lain. Jadi kemerdekaan yang seharusnya dialami dan dirasakan oleh semua warga negara tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, juga status yang lainnya, gender, pria, wanita mesti harus mengalami yang namanya kemerdekaan. Amerika Serikat sendiri yang sebetulnya menganggap bahwa negara mereka adalah negara yang paling bebas, yang menghargai kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan
orang lain tetap saja masih di dalam realitanya ada ketidakmerdekaan, kan ada diskriminasi. Bagaimana diskriminasi dilakukan oleh kelompok atau orang-orang kulit putih terhadap misalnya orang-orang kulit hitam. Ya, sampai sekarang pun yang namanya bangsa, yang namanya negara yang menganggap diri paling bebas, paling merdeka dan menjamin kemerdekaan atau kebebasan setiap orang, tetap saja dalam faktanya masih belum merasakan yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita semua, saya rasa ya, suka yang namanya freedom, suka yang namanya kebebasan, suka yang namanya kemerdekaan. Kaum muda apalagi, kaum muda berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan, mendambakan yang namanya sebuah kebebasan. Sehingga kalau anak muda merasa di rumah terlalu diintervensi oleh orang tua, terlalu diprotek ya oleh orang tua, maka merasa wah, rumah menjadi tempat yang tidak memberikan kemerdekaan bagi mereka. Kadang-kala anak muda kemudian pernah salah satu seorang putri atau seorang gadis menyampaikan bahwa saya lebih nyaman untuk tinggal di luar rumah daripada saya harus kembali ke dalam rumah. Karena ketika saya kembali ke rumah, papa, mama, saudara, semua yang ada di dalam rumah itu tidak memperhatikan satu dengan yang lain, masing-masing sibuk dengan urusan, sehingga tidak ada kesukacitaan, tidak ada kegirangan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kenikmatan kehidupan yang dirasakan di dalam keluarga. Waktu kita di rumah, kita merasa bahwa saya kepingin bebas dan kepingin merdeka dari rumah. Lalu misalnya saja masuk asrama, berpikir asrama juga bebas gitu ya. Wah, saya merdeka di asrama, saya tidak lagi di rumah, saya tidak lagi dengan orang tua. Tetap ya. Ketika masuk asrama, oh ternyata asrama seperti begini. Ada aturan, ada rule, ada hal-hal yang kemudian harus ditaati juga. Lalu berpikir bahwa oh ternyata di asrama juga tidak memberikan sebuah kemerdekaan, lalu ingin keluar lagi, ingin bebas lagi dan tidak menikmati kebebasan, tidak mendapatkan kebebasan yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teks yang kita baca bahwa bagaimana Yesus datang kepada orang Yahudi, berdialog, berdiskusi, lalu mengusung tentang tema kemerdekaan. Bahwa kalau kamu mau merdeka, oh tidak lain, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ketika bicara tentang kemerdekaan, maka kita bisa memahami dan pikir bahwa ya, kemerdekaan sebuah kebebasan lepas, ia tidak dapat tekanan atau tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada intervensi dari siapapun, ya, tidak terjajah oleh orang-orang lain. Atau bicara tentang keadaan, hal berdiri sendiri, independen, bebas, lepas, tidak lagi terjajah dan sebagainya, kebebasan. Tapi dalam konteks bangsa ya, dalam konteks negara, maka pemerintahan tidak lagi diatur oleh bangsa lain, tapi diatur oleh bangsa sendiri. Bangsa sendiri punya kedaulatan penuh untuk mengatur seperti apa bangsa. Oleh sebab itu kalau mau bicara tentang yang namanya kemerdekaan, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh seorang bernama John Piper. Dia mengatakan begini: Anda benar-benar bebas, Anda benar-benar merdeka ketika Anda memiliki keinginan. Jadi ketika orang memiliki keinginan, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang membuat Anda tanpa menyesal selamanya untuk melakukan itu, itulah kemerdekaan. Anda punya keinginan tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukan, maka tidak mengalami kemerdekaan. Anda punya keinginan, punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki kebebasan. Anda
Anda punya kemampuan, Anda punya kesempatan untuk melakukan, tetapi apa yang Anda lakukan pada akhirnya adalah menghancurkan hidupmu sendiri, maka Anda tidak memiliki yang namanya kemerdekaan. Oleh sebab itu, maka John Piper mengatakan, orang yang merdeka, orang yang punya kebebasan adalah orang yang punya keinginan, orang yang punya kemampuan untuk melakukan, dan kemudian orang yang punya kesempatan untuk melakukan. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, maka tanpa ada penyesalan di kemudian bahwa saya betul-betul merdeka untuk melakukan hal itu. Kadang kan kita, wah saya punya keinginan, saya punya kemampuan, saya punya kesempatan, tapi waktu saya mau melakukan, saya berpikir lagi. Bahkan ketika sudah melakukan ternyata misalnya ada penyesalan, maka itu bukanlah sebuah kemerdekaan. Ketika bicara tentang kebenaran, Injil Yohanes mencatat begitu banyak tentang kebenaran. Salah satu kata yang paling banyak juga ditulis oleh Yohanes adalah bicara tentang kebenaran. Dan Kristus datang ke dalam dunia untuk menyaksikan kebenaran. Dalam pasal yang ke-18, sehingga nanti Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Kristus datang untuk menyaksikan kebenaran, dan bicara tentang kebenaran yang ditulis oleh Injil Yohanes di dalam berbagai konteks dan mengacu kepada beberapa hal. Misalnya, pasal yang pertama Yohanes menulis bahwa kebenaran itu menunjuk kepada firman yang menjadi manusia. Yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, lalu firman itu menjadi manusia. Dia adalah kebenaran. Kebenaran juga dikatakan bahwa berasal dari Allah. Kebenaran, kasih karunia, kebenaran datang dari Kristus. Kebenaran mengacu kepada Kristus. Kristus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kebenaran juga mengacu kepada Roh Allah atau mengacu kepada Roh Kudus. Dan pasal yang ke-17 ayat 17 Injil Yohanes juga mencatat bahwa bicara tentang kebenaran itu juga menunjuk pada firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu maka adalah hal yang sangat wajar ketika Kristus mengatakan kepada orang Yahudi bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Di luar kebenaran tidak ada kemerdekaan yang sejati. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada yang namanya kemerdekaan. Apalagi ketika kita nanti bicara tentang kemerdekaan yang seperti apa? Kemerdekaan yang dari apa ya? Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, yang dilakukan atau yang ditawarkan oleh Kristus kepada orang Yahudi. Ketika kemudian Yesus menawarkan kebenaran yang memerdekakan, tentu saja Kristus atau dalam tulisan ini Yohanes menulis kepada tentang mereka adalah orang-orang yang percaya, yang menyebut diri adalah orang yang percaya. Kenapa mereka percaya? Apakah mereka betul-betul percaya kepada Kristus? Kalau mereka percaya kepada Kristus, maka pada akhirnya tidak mungkin mereka menolak kebenaran yang Kristus tawarkan untuk memerdekakan mereka. Karena pada akhirnya mereka menolak kebenaran tersebut. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa kebenaran memiliki hubungan dengan yang namanya kesenangan. Ya, kemerdekaan itu diterjemahkan juga dengan satu sukacita, kesenangan. Ketika orang terbelenggu, terpenjara, maka tidak ada kesenangan di sana. Waktu saudara yang mungkin nonton atau menyaksikan gitu ya, seorang yang masuk tahanan, maka cenderung mereka mengalami yang namanya wajah yang begitu semrawut gitu ya. Wajah yang begitu sedih, wajah yang begitu kusut, wajah yang begitu penuh dengan pergumulan. Tapi waktu mereka keluar, dinyatakan bebas gitu ya, divonis misalnya tidak bersalah dan dinyatakan bebas, maka mereka merasakan sukacita. Ada aura sukacita, ada pancaran kemuliaan, ada pancaran hati yang senang, hati yang gembira.
yang kemudian tampak dari wajah orang-orang yang bebas, yang lepas dari tahanan. Demikian juga sebetulnya ketika Kristus sebetulnya datang menawarkan kebenaran yang memerdekakan. Kristus mau bahwa orang Yahudi atau mereka yang menyebut diri sebagai orang yang percaya, bahwa mereka tidak terbelenggu. Mereka diinginkan oleh Kristus untuk menikmati sukacita itu. Bahwa kemerdekaan yang sejati datang dari sebuah pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah melalui iman yang tulus, iman yang murni, iman yang sejati. Tentu saja yang berarti terus berada di dalam firman Allah. Karena itu Kristus mengatakan kepada orang banyak yang percaya kepadanya, kata Yesus kepada mereka, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang sebetulnya Kristus mau sampaikan di sana? Pertama, bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang mengalami suatu kemerdekaan spiritual, mereka tetap diharapkan tinggal dalam firman Allah. Orang yang percaya adalah orang yang tetap tinggal di dalam firman itu. Orang yang percaya dan kemudian dimerdekakan adalah orang yang mengetahui kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran maka perlu tinggal di dalam firman, perlu tetap tinggal di dalam firman itu. Nggak bisa kemudian keluar masuk atau enggak kemudian sekedar hanya belajar. Kalau saya tahu kebenaran, saya tahu firman itu, enggak. Tapi Kristus mau katakan orang yang mengalami kemerdekaan oleh kebenaran itu, maka mereka harus tetap tinggal dalam firman. Untuk tetap tinggal dalam firman, tujuannya supaya apa? Supaya pada akhirnya mereka tahu bahwa kebenaran itu bukanlah seperti yang dunia pikirkan, seperti yang dunia bayangkan. Kebenaran itu dapat diperoleh dari satu persekutuan yang indah dengan Allah. Mau tahu bagaimana kondisi suatu rumah? Maka kita tidak bisa hanya melihat dari kondisi luar bangunan tersebut. Kita masih masuk, masih tinggal ke dalam rumah tersebut, lalu mengecek. Barangkali mesti harus memastikan semua untuk tahu sahabatmu, untuk tahu rekanmu. Maka tidak cukup hanya kemudian engkau mengetahui, untuk tahu mengenal dia. Maka engkau mesti harus betul-betul bagaimana engkau bergaul dengan dia. Pergaulanmu membuat engkau mengenal siapa temanmu. Pergaulanmu membuat engkau mengenal seperti apa karakternya, seperti apa sikapnya, seperti apa sifatnya. Sama dalam konteks kehidupan keluarga, orang tua mengenal ayah, ayah mengenal orang tua mengenal anak, anak mengenal orang tua, suami mengenal istri, istri mengenal suami. Kenapa? Karena mereka tinggal tetap bersama dalam satu persekutuan, dalam satu rumah tangga. Jadi untuk mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan, maka kamu perlu tetap tinggal dalam firman. Dan pada akhirnya bagaimana? Ketika kamu mengetahui firman, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi kemudian bagaimana respon orang Yahudi mendengar apa yang Yesus sampaikan kepada mereka? Ya, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, kami tidak pernah menjadi budak bagi siapapun. Kami tidak pernah menjadi orang yang tidak merdeka. Kami ini orang merdeka, orang bebas. Jadi kami tidak dibelenggu oleh apapun. Bagaimana mungkin kau mengatakan kebenaran akan memerdekakan kamu? Orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang benar, orang yang tanpa dosa, orang yang suci, orang yang kemudian punya akses dengan Allah. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kami anak Abraham. Kami anak Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun.
Apa yang mereka maksudkan bahwa kami tidak pernah menjadi hamba siapapun? Apakah mereka lupa dengan sejarah bagaimana kehidupan Abraham? Abraham pernah datang ke tanah asing, tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Israel pernah menjadi orang yang dijajah, diperbudak oleh orang Mesir. Mereka pernah menjadi orang-orang yang terbuang, terjajah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, baik itu oleh Babel, oleh Asyur, oleh Media, Persia, dan bahkan sampai pada akhirnya nanti Yunani dan masuk ke kekuasaan Romawi. Ketika zaman Yesus, maka mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi mereka berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, kami orang merdeka. Untuk apa engkau menawarkan kemerdekaan kepada kami? Karena mereka berpikir bahwa tidak perlu yang namanya kebenaran dari Kristus. Mereka tidak perlu yang namanya kebenaran dari Allah. Inilah yang menggambarkan situasi kondisi yang sekaligus juga membuat apa dan bagaimana orang sebetulnya menolak kemerdekaan itu sendiri. Apa yang membuat manusia tidak menerima kebenaran yang memerdekakan itu? Adanya kepalsuan iman. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang beriman karena percaya pada Kristus. Yohanes mengatakan, apakah betul mereka percaya? Ternyata mereka tidak lebih dan tidak kurang seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, yang sebentar saja tumbuh lalu pada akhirnya terhimpit dan mati. Mereka tidak lebih daripada benih yang jatuh di tanah yang semak duri, lalu tumbuh bersama-sama dengan rumput yang lain, pada akhirnya dihimpit oleh rumput dan mati. Mereka tidak lebih daripada benih yang jatuh di pinggir jalan, dan pada akhirnya tumbuh lalu kena injak dan mati. Iman mereka adalah iman yang palsu, kepercayaan mereka adalah kepercayaan palsu. Karena itu percaya kepada Kristus tidak hanya cukup untuk kita mengatakan saya percaya pada Kristus, tetapi saya tidak tinggal di dalam Kristus, saya tidak menetap dalam Kristus. Itu bukanlah kepercayaan yang sejati kepada Kristus. Oleh sebab itu kemudian mereka tidak menyadari akan kondisi diri mereka yang rusak, yang berdosa, yang hancur. Inilah salah satu sebetulnya kemalangan yang dialami oleh manusia ketika manusia tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Selalu berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling kudus, dan tidak pernah menyadari betapa rapuhnya dan betapa rusaknya, betapa berdosanya kita di hadapan Allah yang suci, yang kudus. Orang Israel yang berhadapan dengan Yesus, lalu mereka tidak menyadari akan dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka alami, dosa yang membuat mereka untuk tidak bertumbuh dalam kebenaran Allah, dalam anugerah Allah. Yang tentu saja ini menggambarkan tentang kesombongan hati manusia. Betapa sombongnya hati manusia di hadapan Allah. Ini menjadi penghambat bagi manusia untuk bisa mengalami satu kemerdekaan, mengalami satu kebenaran yang Allah berikan, yang Allah tawarkan. Begitu luar biasanya cinta kasih Tuhan yang menawarkan satu kebenaran kepada saudara dan saya, menawarkan kehidupan yang begitu berarti. Tapi seringkali hati kita yang mengeraskan diri, kita yang menolak, kita yang membiarkan diri untuk tidak mau dibentuk oleh Allah, untuk tidak mau diisi oleh Tuhan dengan kebenaran. Pada akhirnya bagaimana? Kemudian ketika orang-orang Yahudi menolak, maka firman Kristus adalah kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Karena itu dikatakan bahwa kita perlu tinggal di dalam Dia. Orang yang mau merdeka di dalam kebenaran Allah perlu tinggal di dalam firman itu. Kenapa perlunya tinggal di dalam firman itu? Tinggal bersama dengan Kristus, tinggal dalam Kristus. Di dalam ayat yang sebetulnya ayat yang ke-34,
sampai 36. Di situ Kristus kembali menegaskan kepada orang-orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kembali Kristus menekankan pentingnya tinggal, menetap, berdiam, sama seperti anak dengan hamba. Hamba itu kapan saja tuan rumah mau mengusirnya, maka dia akan bisa terusir. Maka waktu mereka mengatakan kami ini keturunan Abraham, anak Abraham, mereka lupa Hagar, melalui Hagar maka lahir juga bukan anak dari Abraham, Ismail. Tapi pada akhirnya bagaimana? Terusir. Karena yang dilihat oleh Allah sebagai anak dari Abraham adalah anak dari Sarah, Ishak, yang akan memiliki warisan. Demikian juga sebetulnya Kristus mau berkata kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, bahwa kamu adalah anak hamba. Untuk kamu mengalami kemerdekaan, maka kamu perlu anak. Perlu anak yang tetap tinggal dalam rumah itu. Kristus mengacu pada diri. Tinggal dalam firman Kristus. Akhirnya membebaskan kita dari ketidaktahuan rohani. Yang tadi kita tidak tahu, yang tadi kita tidak mengerti, kita tidak paham, tapi dengan tinggal dalam firman Kristus, firman yang memerdekakan itu, kebenaran yang memerdekakan, maka kita mengalami atau mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari apa? Ketidaktahuan. Kita akan menjadi tahu. Karena itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan, kemiskinan, pendidikan adalah dengan cara dia belajar. Supaya kita tahu, maka kita belajar. Kita tahu ilmu, kita perlu belajar ilmu. Jadi jangan membiarkan diri kemudian hidup di dalam kehidupan yang tanpa mau belajar, mempelajari firman. Tinggal dalam Kristus. Kita tahu, kita mengerti, kita memahami. Kalau kita tidak tahu secara pengetahuan, pengalaman, pengenalan, kita akan lebih akan Kristus, akan Tuhan, akan firman, bagaimana kita bertumbuh. Karena itu di dalam perjanjian lama, Hosea secara khusus mencatat, kenapa umat Tuhan binasa? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Mereka tidak punya pengetahuan tentang Allah. Mereka tidak punya pengetahuan tentang hal-hal rohani, hal-hal spiritual. Ketika kita belajar, maka Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengerti, memahami. Seringkali waktu kita baca Alkitab, kita bingung, kita mengerti apa? Pusing baca Alkitab, saya tidak mengerti, tidak memahami. Pada akhirnya jadi malas, bukan? Malaslah baca Alkitab, kita juga nggak ngerti-ngerti gitu. Tantangan bagi saudara dan saya. Jadi seharusnya semakin kita belum mengerti dan tidak mengerti, kita memiliki kerinduan, memiliki hasrat untuk terus mau belajar, bertumbuh dalam kebenaran. Pertama apa? Kita mesti belajar. Kedua, bahwa kita tinggal dalam firman Kristus. Pada akhirnya firman Kristus membebaskan kita dari yang namanya perbudakan dosa. Ini yang sebetulnya Kristus sorot di dalam bagian ini, bahwa ketika Israel mengatakan kami tidak punya atau tidak menjadi hamba siapapun, kami tidak dijajah oleh siapapun, tidak dijajah oleh bangsa manapun, mereka tidak melihat bahwa mereka sedang dijajah oleh dosa. Mereka adalah hamba dosa. Maka Kristus katakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan mereka tidak menyadari kebenaran memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari kehidupan keberdosaan kita.
dosa yang sudah mengikat, dosa yang sudah membelenggu, dosa yang sudah membelit kehidupan kita. Nggak mungkin kita mampu membebaskan diri. Kalau tanpa Kristus, tanpa kebenaran, tanpa kebaikan Allah, tanpa cinta kasih Tuhan, tanpa karya Kristus di kayu salib, tanpa pengorbanan Kristus, maka tidak mungkin adanya kemerdekaan dari dosa itu. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuan hal-hal umum. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara kita untuk mengupgrade pendidikan, tidak bisa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara kita dengan lebih sungguh lagi melayani sekalipun, nggak bisa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan cara kematian Kristus, dengan cara pengorbanan Kristus, dengan cara darah Kristus yang tertumpah. Karena itu ketika kita tinggal dalam firman Kristus, jadi firman itu yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Firman yang datang ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, bahwa tinggal dalam firman Kristus membebaskan kita untuk melayani orang lain. Orang yang dimerdekakan oleh kebenaran adalah orang yang punya hati, punya kerinduan, punya jiwa mau melayani. Kita nggak bisa hidup egois, hidup untuk diri sendiri saja. Hidup kemudian ya udah, nggak mau tahu dengan orang lain. Masa bodoh, cuek gitu ya. Nggak bisa. Kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang dikerjakan oleh kebenaran dalam diri kita adalah kemerdekaan untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Karena itu Paulus pernah berkata, jangan gunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk melakukan dosa, tapi layanilah seorang yang lain dengan kasih. Walaupun waktu kita melayani mungkin kita terluka, kita melayani mungkin kita tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak diapresiasi. Tetapi itulah sebuah cinta kasih di dalam diri Kristus ketika dia harus datang ke dalam dunia, mengasihi saudara dan saya. Apa yang dia terima? Cacian, makian, hinaan, bahkan kematian di kayu salib. Kalau kita membaca konteks pasal 8 pada akhirnya, bagaimana mereka mau membunuh Yesus, mereka mau menyalibkan Kristus, sehingga Kristus menyebut mereka bukan keturunan Abraham, bukan anak-anak Abraham. Bahkan Yesus menyebut mereka sebagai anak-anak dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus sehingga kita mengalami suatu kemerdekaan yang sejati. Ada kemampuan untuk kita menolak dosa. Ada kemampuan untuk kita hidup dalam kebenaran. Yang pada akhirnya ketika kita betul-betul sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, kita mengambil sebuah keputusan yang tepat dan tanpa adanya sebuah penyesalan di dalam mengikut Kristus. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, Tuhan terus menjadikan kita orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.